Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 berdua akan membacakan hasil diskusi pada kesempatan saat ini. Baik, tentang membahas kelompok-kelompok sosial. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabilul Amir dan rekan saya Sylvia Okta Pratama. Baiklah, saya Nabil Amir akan membacakan hasil diskusi dan Sylvia Okta Yovandan akan melanjutkan membacakan hasil diskusi. Baiklah, saya akan memulai membacakan hasil diskusi pada kesempatan ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kelompok sosial. Pengertian yang pertama yaitu kelompok sosial merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Karl Marx menyatakan bahwa sosial manusia lebih dari sekedar pengertian bahwa manusia membutuhkan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Marx melihat manusia sebagai human sosial animal yang dapat berkembang sebagai pribadi dalam kelompok masyarakat. Faktor utama pembentuknya kelompok sosial. Yang pertama yaitu kesadaran kolektif. Yang kedua, kesamaan karakteristik. Yang ketiga, serta adanya tujuan yang ingin dicapai bersama. Ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, individu yang berinteraksi mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok serta memiliki kesadaran bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya. Yang kedua, pihak luar mendefinisikan individu yang berinteraksi sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, terdapatnya hubungan yang sifatnya timbal balik. Artinya, dalam proses interaksi sehari-hari, baik individu maupun kelompok dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Yang keempat, memiliki norma dan nilai yang disepakati bersama sebagai pengikat dalam bersifat dan bertingkah laku antar sesama anggota kelompok, sehingga timbulnya kesamaan pola perilaku dan selanjutnya memiliki rasa kebersamaan dan solidaritas. Dan terakhir yaitu memiliki kesamaan motif, visi dan tujuan bersistem proses dalam kaitan kelompok sosial terbentuknya dalam jangka waktu tertentu sebagai konsekuensi dari interaksi dan aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus. B. Yaitu saya akan membahas tentang macam-macam kelompok sosial. Yang pertama, Beers membagi kelompok sosial menjadi 4. Yang pertama, kelompok statistik, yaitu kelompok yang bukan organisasi yang tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis di antaranya. Contohnya, kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan. Yang kedua, kemasyarakatan, yaitu kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Yang ketiga, kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lain, tetapi tidak terkait dalam kaitan organisasi. Contoh, kelompok pertemuan kerabat. Yang terakhir, kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para anggota melakukan hubungan sosial dan kontak komunikasi yang serta memiliki ikatan organisasi formal, contohnya negara dan sekolah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur merupakan kelompok-kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu. Terdapat dua kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama yaitu kerumunan dan yang kedua yaitu publik. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu tentang kerumunan.
Kerumunan merupakan sekumpulan orang yang berada di suatu tempat tanpa mempunyai pola hubungan yang tetap atau ajek. Kerumunan memiliki kepentingan yang terbatas, sementara, dan tidak terorganisir. Contoh kerumunan yaitu para penumpang pesawat atau para penonton konser. Dan yang kedua adalah publik. Publik merupakan sekumpulan individu yang berskala besar yang berkomunikasi melalui perantara atau alat-alat komunikasi. Publik merupakan sekelompok orang atau kesatuan orang yang tidak mempunyai kesatuan karena interaksinya tidak secara langsung. Contohnya yaitu para pemirsa yang menonton televisi, perantaranya yaitu televisi, dan para pendengar radio yang mana perantaranya adalah radio. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Terdapat banyak perbedaan antara masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan. Dan yang mana? Yang pertama kita akan membahas masyarakat pedesaan. Warga pedesaan memiliki hubungan yang erat dan mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga pedesaan lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok sesuai dengan hubungan kekerabatan. Warga pedesaan biasanya mengandalkan kehidupannya dari pertanian. Sistem gotong royong biasanya pembagian pekerjaannya tidak berdasarkan keahlian. Cara mereka bertani sangatlah tradisional dan tidak efisien karena mereka belum mengenal mekanisme cara bertani. Mereka bertani hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka dan bukan untuk bisnis. Golongan orang tua dalam masyarakat pedesaan memiliki peranan penting. Sedangkan masyarakat perkotaan kehidupan agamanya lebih berkurang dari masyarakat pedesaan. Orang perkotaan lebih individual dan tidak bergantung kepada orang lain. Pembagian pekerjaan lebih tegas dan ada batas-batasnya. Di perkotaan, mencari kerja lebih banyak dan lebih efisien. Interaksi berjalan secara sesuai dengan kepentingan dan lebih rasional. Jalan kehidupan yang cepat di perkotaan membuat pentingnya faktor waktu. Perubahan-perubahan sosial lebih tampak nyata di perkotaan karena perkotaan lebih mementingkan keterbukaan dan membuat pengaruh-pengaruh dari luar lebih cepat berkembang. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.